Kamu akan tinggal bersama kami. Berarti aku bukan cucu kakek Teguh dan nenek Cynthia. Jadi sekarang aku harus kemana? Batin anak kecil itu terisak. Clara yang memiliki pendengaran tajam mendengar suara isak tangis yang berasal dari sebuah kamar. Aku mendengar suara tangisan dari dalam kamar itu. Itu suara tangis siapa? Tanya Clara dengan alis bertaut. Astaga, Mama lupa, itu pasti suara Tristan. Pekik Cynthia seraya berdiri dari tempat dia duduk dan langsung beranjak melangkah menuju ruangan yang tertutup itu. Teguh dan Cynthia baru menyadari kalau ada Tristan di rumah mereka. Pasangan suami istri itu yakin kalau suara tangisan yang didengar oleh Clara tadi pasti berasal dari Tristan. Benar saja, ketika pintu dibuka, tampak Tristan yang duduk meringkuk sembari bersandar di tembok. "Tristan, kamu kenapa menangis?" tanya Cynthia menghampiri anak laki-laki itu. Semua orang yang berada di ruang tengah sontak menyusul masuk. Tristan yang tadinya menangis sembari menunduk kepala memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Mata anak kecil itu sudah terlihat membengkak dan menatap sendu ke arah Cynthia. "Nek, aku tadi dengar kalau nenek dan kakek bukan mama dan papanya mamaku. Berarti aku bukan cucunya nenek dan kakek. Jadi sekarang Tristan akan tinggal dengan siapa? Mama sudah dibawa om polisi. Papa Barat tidak menyayangiku dan sudah mengusirku dari rumahnya. Apa sekarang nenek dan kakek juga akan membuangku?" tanya Tristan masih dengan isak tangisnya. Cynthia tertegun mendengar ucapan Tristan yang menurutnya sangat menyayat hati. Bukan hanya Cynthia, Clara juga merasakan hal yang sama. Bahkan Bara yang selama ini selalu bersikap apatis pada anak itu tiba-tiba merasa terenyuh mendengar ucapan anak yang sampai sekarang masih memanggilnya papa itu. Cynthia kemudian berjongkok dan memeluk tubuh Tristan. Wanita itu menghapus air mata Tristan lalu mengelus lembut kepala anak kecil itu. "Tristan, jangan berpikir yang macam-macam ya. Walaupun mama kamu bukan anak nenek tapi kamu tetap cucu nenek. Nenek tidak akan mengusirmu," ucap Cynthia dengan sangat lembut. Tristan sama sekali belum merasa tenang mendengar ucapan Cynthia, karena justru yang ditakutkan anak kecil itu adalah Teguh kakeknya. Tristan dengan gerakan kepala yang perlahan menoleh ke arah Teguh untuk memastikan apakah pria itu juga sama seperti Cynthia atau sebaliknya. Melihat tatapan Tristan yang sangat sendu, Teguh langsung bisa menangkap kalau anak kecil itu meminta kepastian darinya. Dengan seulas senyuman, Teguh kemudian menghampiri Tristan dan ikut berjongkok di depan anak itu. "Benar kata nenek, kamu akan tetap jadi cucu kakek dan nenek. Kakek juga tidak akan mengusirmu dari sini," ucap Teguh meyakinkan Tristan. Ekor mata Tristan melirik ke arah Bara dan itu tidak lepas dari pengamatan Clara. Clara bisa menyimpulkan kalau anak kecil itu merindukan Bara walaupun selama ini dia tidak pernah dekat dengan mantan suami dan yang sebentar lagi juga akan jadi suaminya kembali. Clara kemudian menghampiri Tristan dan mengulurkan tangannya untuk membantu anak itu untuk berdiri. Tristan tidak langsung menerima uluran tangan Clara. Anak kecil itu menatap tangan Clara kemudian beralih ke wajah wanita itu. "Ayo sini tante bantu, kamu untuk berdiri. Kamu tidak perlulah takut pada tante," ucap Clara dengan lembut disertai dengan bibir yang tersenyum manis. Tristan lagi-lagi menatap tangan Clara dan kembali ke wajah kedua wanita itu. Melihat senyum manis Clara, Tristan meletakkan telapak tangannya yang kecil ke atas telapak tangan wanita itu dan berdiri dengan perlahan. Setelah Tristan sudah berdiri, kini gantian Clara yang berjongkok untuk mensejajarkan tingginya dengan anak itu. "Kamu tenang saja ya. Nanti kamu bisa juga tinggal bersama tante, Papa Bara, Bima dan Bimo," ucap Clara dengan senyuman yang tidak pernah memudar. Tristan menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah Bara dengan tatapan takut. "Tidak tante, Papa Bara dan Om Elpa pasti tidak akan mengizinkanku tinggal di sana lagi. Bima dan Bimo juga pasti tidak akan menyukaiku. Jadi aku akan tinggal dengan kakak Teguh dan nenek Cynthia saja," tolak Tristan dengan suara lirih. "Siapa bilang Papa Bara tidak akan mengizinkanmu? Walaupun kamu bukan anak kandung Papa Bara, kamu akan tetap jadi anaknya. Iya kan Papa?" Clara menoleh ke arah Bara yang seketika langsung tergagap, apalagi melihat tatapan Clara yang menatapnya dengan sangat tajam dan menuntut.
Bara kemudian mengayunkan kakinya ikut menghampiri Tristan. Iya, Tante Clara benar, kamu akan tetap menjadi anak papa dan kamu bisa tinggal dengan kami. Pungkas Bara akhirnya. Tapi Tristan menggantung ucapannya dengan mata yang melirik ke arah Bima dan Bimo. Kamu tenang saja, kami juga tidak keberatan kok. Kamu akan tetap jadi kakak laki-laki kami. Iya kan Bima? Bima ikut suara meyakinkan Tristan. Bima menerbitkan seolah senyuman dan menganggukkan kepalanya mengiyakan. Wajah Tristan yang tadinya penuh dengan air mata kini sudah mulai terlihat berbinar. Anak kecil itu kembali menatap ke arah Clara. Tante, apa aku bisa memelukmu? Sebuah permintaan keluar dari mulut mungil Tristan. Clara kembali tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bahkan wanita itu lebih dulu meraih tubuh Tristan dan memeluk anak kecil itu. Terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh mamamu, aku berjanji akan menyayangimu sama seperti menyayangi Bima dan Bimo. Aku juga akan selalu ada untuk mendidikmu ke arah yang lebih baik karena aku tahu kalau kamu tidak salah sama sekali. Janji Clara di dalam hati. Sementara itu di tempat di mana Tania ditahan, wanita itu begitu bahagia ketika mendengar ada yang mengunjunginya. Namun senyum di bibirnya langsung sirna begitu melihat siapa yang datang. Orang itu tidak lain adalah seorang wanita yang dia tahu asisten rumah tangga orang tuanya. Kenapa Bibi yang datang? Mana Mama dan Papa? Apa mereka masih ada di luar? Tanya Tania penuh harap sembari melihat ke arah pintu masuk. Wanita parubaya yang dipanggil Bibi oleh Tania itu menggelengkan kepalanya dengan raut wajah sedih. Mereka tidak datang, mereka sedang bergembira di rumah karena kembalinya anak mereka yang dulu sengaja ditukar dengan bayi orang lain. Saut pembantu itu ambigu. Maksud Bibi apa? Tania mengeritkan keningnya, perasaan wanita itu tiba-tiba berubah tidak enak. Tania, maafkan Mama nak, kamu? Tunggu. Apa kata Bibi tadi? Maafkan Mama? Dan kamu mau manggilku nak bukan non? Apa maksud Bibi? Tania dengan cepat menyela ucapan pembantu itu. Perasaannya benar-benar sudah tidak nyaman sekarang. Apalagi kalau dihubungkan dengan cerita wanita di depannya itu tentang bayi yang ditukar. Tania, sudah saatnya kamu tahu semua sekarang. Kamu sebenarnya bukan anak kandung dari Tuan Teguh dan Nyonya Cynthia, tapi kamu itu anakku. Terang pembantu itu memutuskan untuk jujur. Tania tersenyum semirik dan sinis seraya menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. Aku putri kandungmu? Haha, itu sangat mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana aku yang memiliki paras cantik dan elegan seperti ini dilahirkan oleh wanita yang hanya seorang pembantu? Itu sangat tidak mungkin. Bibi jangan mengada-ngada. Sekarang lebih baik Bibi pergi dari sini daripada Bibi semakin berbicara yang aneh-aneh. Oh iya, sekali lagi aku mau tegaskan. Aku ini hanya pantas dilahirkan oleh wanita berkelas, bukan wanita seperti kamu. Hina Tania sembari menatap rendah ke arah wanita parubaya di depannya itu.